hasil-hasil di mana sih jawaban yang mempunyai poin yang lebih tinggi itu biasanya ada sama. Nah, ini tips nih bagi teman-teman. Biasanya itu akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Wadah Channel. Kali ini Wadah Channel akan memberikan beberapa soal latihan untuk tes seleksi kompetensi akademik yang akan dilaksanakan pada beberapa bulan ke depan untuk para pejuang CPNS 2021. Teman-teman juga bisa mencoba menjawab dari mana pilihan yang tepat, pilihan yang memiliki poin terbanyak, karena kali ini tim Wadah Channel akan memberikan beberapa soal mengenai tes kepribadian atau TKP. Nah, kalau di tes kepribadian ini ada beberapa, tidak ada penyalahan, tidak ada hal yang tidak ada poin, tidak ada pilihan yang disalahkan, tetapi hanya ada nilai-nilai dalam pilihan kita dari 1 sampai 5. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama dari Wadah Channel yang akan sajikan. Soal yang pertama yaitu adalah: pagi ini, seperti biasanya, Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya, agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Dalam tes kepribadian atau TKP, itu biasanya kita akan disajikan soal yang sangat panjang untuk membingungkan kita apa yang harusnya kita lakukan. Tapi biasanya dalam soal itu, inti dari soal tersebut ada di awal, di akhir, ataupun di tengah-tengah. Kita harus bisa memanage waktu. Dengan satu kali membaca, kita paham apa sih yang dimaksud dari soal tersebut. Oke, kalau dari soal pertama ini ada seorang ibu-ibu yang lagi berobat di rumah sakit pemerintahan. Kita sudah menjelaskan beberapa kali, tetapi ibu-ibu itu tidak mengerti bagaimana prosedur penggunaan BPJS Kesehatan. Jadi bagaimana sih sikap kita menghadapi ibu ini? Dalam pilihan yang pertama, yaitu A, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Pilihan A ini sudah kita lakukan sebelumnya ya. Kita sudah menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dipahami oleh ibunya. Kemudian pilihan yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang ibu untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu ibu tersebut untuk proses pengurusannya. Menurut saya pilihan yang B ini kurang tepat, karena dia itu menjelaskan kembali padahal sudah dijelaskan, tapi ibunya juga tetap tidak mengerti. Lanjut, pilihan yang C, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Pilihan C ini sama tadi ya dengan pilihan yang A tadi. Dia menjelaskan lagi tapi lebih perlahan. Kemudian meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi nih, pilihan yang D. Karena biasanya ibu-ibu itu membawa keluarganya agar keluarganya bisa mendampingi ibu-ibu tersebut dalam memproses penggunaan BPJS Kesehatan. Selanjutnya yaitu E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Pilihan yang E menurut saya juga kurang tepat ya, karena kita di situ terlihat tidak memiliki pelayanan yang baik karena kita tidak bisa bagaimana bersikap bijak dalam menghadapi situasi ini. Baiklah, pilihan yang benar adalah D. Pilihan kedua itu adalah E. Jadi penjelasannya itu topik pelayanan publik, indikator daya tanggap terhadap pelayanan
masyarakat, memenuhi kebutuhan penerima layanan, dan segera mungkin. Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur penggunaan BPJS untuk rawat inap, padahal sudah Anda jelaskan bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tapi sang ibu tetap tidak paham. Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain. Soal nomor 2. Awal tahun ini Anda baru saja lulus dari sebuah universitas ternama dengan predikat cum laude. Anda pun mencoba peruntungan untuk melamar di beberapa perusahaan. Setelah mengikuti beberapa kali proses seleksi di beberapa perusahaan, akhirnya Anda diterima sebuah perusahaan yang terletak di pinggiran kota. Kemudian Anda memutuskan untuk mencari kontrakan di sekitar lokasi perusahaan Anda bekerja. Namun Anda merasa tinggal di pinggiran kota memang sangat tidak mengenakan, mulai dari susahnya transportasi umum untuk ke kota, jauhnya fasilitas kesehatan, sampai jarangnya tempat hiburan sebagai pelepas stres jika pulang bekerja. Tapi dengan tinggal di pinggiran kota membuat Anda sering lebih tepat waktu di kantor. Bagaimana sikap Anda? Soal nomor 2 sama, kita disajikan dengan soal-soal yang panjang. Kita harus lebih cepat memahami apa sih yang dimaksud dari soal ini. Berarti kita baru lulus, dapat kerjaan tapi di pinggiran kota. Nah, kita harus bagaimana sih menyesuaikan diri kita, karena ini aksesnya sangat sulit. Kemudian aksesnya juga sulit kalau di pinggiran kota, ya jauh dari fasilitas kesehatan, tempat hiburannya juga jarang, pelepas stres juga tidak ada. Ya, pilihan yang disajikan yaitu yang pertama, A. Saya akan mencoba untuk bertahan semampunya untuk tetap tinggal di pinggiran kota karena akan membuat saya lebih dekat dengan lokasi perusahaan. Bagus juga karena ini komitmen kita terhadap perusahaan. Terus B. Mencari tempat tinggal lain yang lebih nyaman meskipun sedikit jauh dari lokasi perusahaan tempat yang Anda bekerja. Utamakan komitmen dulu ya. Pilihan C. Mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Ini menurut saya pilihan C ini juga baik karena kita berusaha untuk menyesuaikan diri di mana kita berada. Kemudian pilihan D. Berusaha untuk bekerja lebih giat dengan harapan bisa mendapatkan fasilitas rumah. Bekerja lebih giat itu memang tuntutan dari kita bagaimana kita bekerja ya. Kemudian yang E. Menerima hal ini sebagai risiko dari pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran kota. Pilihan E ini hampir sama dengan pilihan C. Menerima ini sebagai risiko yang kita ambil karena berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman tinggal di daerah pinggiran. Menurut saya pilihan yang tepat dari jawaban nomor 2 ini adalah pilihan C. Ya, pilihan C dan pilihan E itu hampir sama, hampir mirip-mirip ya. Biasanya kita juga disajikan dengan pilihan-pilihan jawaban yang sangat-sangat mirip, yang beda-beda tipis dari jawaban dari soal-soal TKP itu, yang akan membuat kita membingungkan di mana sih di mana sih jawaban yang mempunyai poin yang lebih tinggi. Itu biasanya ada kesamaan. Nah, ini tips nih bagi teman-teman. Biasanya itu akan ada satu jawaban yang sama, bukan sama sih, hampir mirip-mirip, dan itu kita dituntut untuk memilih yang mana yang kira-kiranya lebih besar, poinnya lebih besar. Nah, antara pilihan C dan pilihan E ini kita lihat itu ada poinnya yang lebih besar, itu pilihan C dengan poin 5 dan pilihan E dengan poin 4. Penjelasannya, topik kemampuan beradaptasi, indikator mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, serta bersifat menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Permasalahan pada soal Anda merasa bahwa tinggal di daerah pinggiran tidak mengenakan karena serba banyak kekurangan. Namun hal ini memudahkan untuk akses ke tempat kerja. Komitmen kita tadi. Solusi yang tepat adalah opsi C, mencari cara agar dapat menikmati kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan pekerjaan Anda. Menunjukkan bahwa Anda seorang yang mampu beradaptasi dengan suasana yang baru. Soal nomor 3. Semenjak musim kemarau melanda negeri ini, terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yang berasal dari PDAM mengalir di setiap rumah warga. Namun air-air ini, aliran tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang akan Anda lakukan? Soal nomor 3 sama, kita disajikan dengan soal yang begitu panjang sehingga kita harus cepat untuk mengerti maksud dari soal ini. Jadi air pump itu satu-satunya sumber air. Dia hidup hanya pada saat
pagi hari di mana semua orang membutuhkannya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Pilihan yang A, mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran tidak mati karena ini merupakan hak warga. Kemudian pilihan B, santai saja, saya bisa minta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. Pilihan C, menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. Pilihan C mungkin juga bisa menjadi opsi kita. Pilihan D, meminta suami istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. Kurang tepat ya, karena kita bisa mengalihkan uang untuk beli galon ini untuk kebutuhan yang lainnya. Kemudian pilihan yang E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Nah, pilihannya E ini menurut saya jawaban yang paling tepat, yang paling memiliki poin yang paling banyak, karena ini dia lebih bijak dalam menghadapi situasi. Oke, jawabannya adalah E, kemudian D. Baru A, C, dan B poin berturut-turut dari 5 sampai 1. Penjelasannya, topiknya kreativitas dan inovasi. Indikator mampu berpikiran kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah. Masalah dalam soal adalah musim kemarau membuat warga harus berhemat air. Tambah lagi, sering mati jika di waktu pagi. Solusi yang tepat adalah opsi E, menampung air semalaman sebagai cadangan, menunjukkan jika kita orang yang kreatif dapat mencari solusi atas sebuah permasalahan yang terjadi. Lanjut, soal nomor 4. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda, namun rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan, karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda adalah, jadi kita punya ide, tetapi ide kita kurang didukung oleh teman-teman yang waktu itu diskusi. Oke, pilihannya yaitu adalah A, mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. Boleh. Kemudian mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. Seharusnya kita dapat merangkul tidak hanya ketua rapat tetapi juga teman-teman dalam atau rekan-rekan kerja kita dalam rapat tersebut ya. Dan membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Ini lebih baik kita memadukan gagasan yang kita punya. Kemudian menggantinya dengan ide-ide yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Kurang baik karena kita harus bisa mempertahankan apa yang menjadi opini kita, dan juga kita harus bisa menerima pendapat dari orang lain. Kita tidak usah berkeras hati, tidak usah terlalu ego kalau kita dalam berdiskusi, tetapi juga kita harus bisa menerima pendapat dari orang lain. Kemudian merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Pilihan E dan C tadi hampir mirip. Saya milih pilihan C. Apakah benar pilihan saya? Oh, pilihan C benar, yaitu poinnya 5. Kemudian yang D, mengganti dengan ide yang lebih baik, itu poinnya 4. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Indikator keterbukaan, saling bekerja sama dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberikan perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan-rekan yang lain seperti pada opsi C. Menunjukkan Anda menerima pendapat orang lain dan berusaha tetap pada prinsip dengan kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 5. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pemimpin perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya, agar banyak customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda, jadi kita dibutuhkan untuk memberikan sebuah inovasi yang baru agar customer ini kedepannya memakai jasa kita.
Oke, pilihan yang pertama yaitu adalah memberikan usulan. Jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Sulit ya kalau kita harus memenuhi semua eh, keinginan pelanggan tanpa terkecuali. Kita harus melihat mana yang lebih dahulu, mana yang sangat dibutuhkan lebih dahulu oleh pelanggan. Kemudian mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Boleh. Ini menjadikan kita bahwa kita peduli pada kebutuhan-kebutuhan khusus seperti ibu hamil, menyusui, dan para lansia. Kemudian mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket diskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. Ini promo, tapi kita harus melihat bagaimana kondisi dari keuangan kita ya, keuangan perusahaan. Kemudian memberikan usulan agar perusahaan menyedia fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Ini hampir sama pilihan D dan pilihan B. Yang usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang tinggi. Kurang tepat ya karena ada gaji yang tinggi di sana. Nah, pilihan D dan pilihan B tadi hampir mirip, fasilitas yang khusus. Biasanya itu adalah jawaban dengan poin nilai yang tertinggi. Tetapi di sini saya mencoba untuk memilih yang D. Apakah jawaban saya akan mendapatkan poin yang tertinggi? Oke, pilihan D ternyata memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil yang menyusui dan lansia. Penjelasannya karena topik orientasi pada pelayanan, indikator memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tetapi disesuaikan dengan SOP perusahaan. Permasalahan ingin meningkatkan pelayanan, opsi D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan terjebak pada opsi A, itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP jadi standar layanan yang ada. Oke, itu tadi 5 soal dari Wadah Channel untuk tes TKP, mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk belajar, juga menjadikan tips bagi teman-teman yang persiapan dalam tes CPNS 2021. Kalau di TKP itu biasanya kita disajikan soal-soal yang panjang ataupun jawaban-jawaban yang panjang. Kita harus cepat memahami, belajar, sering-sering latihan, belajar, memahami dengan cepat makna dari soal tersebut dan memahami dari jawaban-jawaban yang mana yang paling tepat, yang kira-kira memiliki poin yang lebih banyak. Itu saja dari Wadah Channel. Selanjutnya nanti kita juga akan menyajikan soal latihan-latihan yang lainnya yang juga akan membantu teman-teman untuk tes CPNS 2021. Tetap semangat teman-teman yang lagi berjuang, jangan menyerah, selalu latihan belajar, kemudian jangan lupa berdoa karena semuanya tanpa doa kita juga akan sia-sia, bukan apa-apa saja. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.